Awalnya nih gua salah aliran nih. Salah aliran, kenapa gua bilang salah aliran? Karena gua mau bikin mobil balap tapi bukan di bengkel balap. Nah, ini yang perlu diperhatiin. Ternyata ngebangun mobil balap itu nggak asal-asalan. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Berbicara tentang otomotif tentu nggak akan ada habisnya. Nah, yang pasti kalau ngomongin otomotif pasti erat kaitannya dengan yang namanya bengkel. Bengkel sendiri banyak variannya, mulai dari bengkel resmi, bengkel umum, sampai bengkel spesialis. Nah, kali ini gua dalam perjalanan menuju bengkel spesialis modifikasi mobil balap yang ada di Cibubur, namanya Heron Motorsport. Jadi, sedikit cerita, gue kenal sama ownernya sekaligus mekaniknya ini udah lama. Karena mekanik gue pertama kali gue balap ini adalah owner bengkel ini sendiri, Om Heron. Nah, buat teman-teman yang udah aktif di dunia motorsport, di dunia drag race, balap mobil maupun rally, pasti nggak asing dengan namanya Om Heron. Nah, kali ini gue akan nge-review bengkelnya yang ada di Cibubur. Mau tahu bengkelnya seperti apa aja yang bisa dimodifikasi sama dia, dan ada mobil balap apa aja di bengkelnya dia, ikutin videonya. Kita udah nyampe di bengkelnya. Tuh dia bengkelnya tuh, yang warna biru, Heron Motorsport. Oke, sekarang gua udah di bengkelnya Om Heron. Nah, sekarang kita ke dalam, kita lihat ada apa aja di dalam. Ikutin gua. Sekarang gua udah di dalam bengkelnya Om Heron. Nah, di sebelah sini ada mobil yang dimodifikasi untuk jadi mobil balap, dan di sebelah sana ada mobil rally, dan ada mobil harian juga yang lagi dimodifikasi. Jadi di sini meskipun bengkel spesialis balap, tapi tetap bisa menerima modifikasi mobil harian. Tapi mata gua agak ganggu sama mobil merah ini nih. Kira-kira mobil apa nih? Ada yang tahu nggak? Coba kita lihat. Nah, nih dari depan udah ada yang bisa nebak. Ini mobil apa? Udah dari samping udah tahu dong. Yang pasti ini bukan Honda Estilo. Nah, kunciannya dari belakang ini, pasti udah langsung tahu nih kalau belakangnya seperti ini. Masih ada yang belum tahu? Ini Honda EK9. Langka nih mobil. Kebanyakan yang beredar di sini sih ada yang EK3, EK4, tapi EK9 tuh cukup langka. Tapi yang buat ini nih EK9, tadi gue udah nanya sama si Om Roni. Karena perbedaannya bisa dilihat dari kaki-kakinya itu baut 5, tapi ini udah dimodifikasi karena katanya ownernya biar lebih gampang nyari velgnya, jadi dirubah jadi baut 4. Nanti gue bakalan review lengkap di video selanjutnya tentang mobil ini. Nah, selanjutnya ini di sebelah sini juga ada mobil rally. Ini mobil Fiat, tapi kita lihat mesinnya. Mesinnya pakai Honda K24. Nah, ini ada Estilo. Ini Estilo sih kayaknya bukan buat pakai balap, tapi buat kanebo nih, buat kontes. Kalau ini Estilo yang pasti buat balap. Ini punyanya Bro Hendra nih. Satu owner sama mobil itu. Di sebelah sini ada mobil lucu juga nih. Ini mobil balap kayaknya. Kita lihat mobil apa. Ada yang tahu dari lampunya? Ini juga mobil langka tapi nggak langka. Maksudnya gimana tuh langka tapi nggak langka? Nggak langka sih, cuma sedikit aja ada di Indonesia.
Jadi ini mobil Swift, tapi variannya beda sama yang ada di masuk melalui ATPM Indonesia. Ini mobil Swift Sport. Standarnya sendiri ini udah 6 speed kalau nggak salah. Nah, mobil ini udah dimodifikasi jadi mobil balap touring. Ini kelasnya diperuntukkan untuk ITCC Max. Coba kita lihat, bener nggak 6 speed? Iya, bener 6 speed H pattern. Nah, ini mobil ini dimodifikasi jadi mobil balap touring. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sekarang gua udah dengan owner dari bengkel Heron Motorsport. Ada di sebelah gua nih orangnya, Om Roni. Ya Om. Om, mau ngobrol-ngobrol nih Om. Jadi sejarahnya gimana sih Om? Lo bisa jadi seorang mekanik handal dan lo bisa punya bengkel sendiri sampai sekarang Om? Iya, ceritanya sih panjang lah, nggak bisa sebentar juga ceritanya. Lo tuh basic emang seorang engineer apa nggak sih Om? Apa emang lo orang yang otodidak akhirnya mencintai otomotif terus lo jadi seorang mekanik gitu Om? Ya basicnya dari SMA, tapi kan seneng mau otomotif. Terus kuliahnya nggak dikelarin, ya akhirnya terjun langsung deh ke bengkel. Gitu. Gitu Om ya. Om, ingat nggak pertama kali waktu itu lo buka bengkel itu tahun berapa Om? Buka bengkel, ya selalu sama join sama orang lah, selalu gitu loh. Baru terakhir aja nih tahun 2019 baru buka sendiri. Buka sendiri Om ya? Ya. Ini kan gini, jadi nih teman-teman nih, sekedar info aja gua. Tadi di awal gua udah kasih tahu, gua kenal Om Roni ini dari tahun 2013 yang tadinya gua punya passion besar banget, pengen balapan, pengen punya mobil balap. Awalnya nih gua salah aliran nih. Salah aliran, kenapa gue bilang salah aliran? Karena gua mau bikin mobil balap tapi bukan di bengkel balap. Nah, ini yang perlu diperhatiin. Ternyata ngebangun mobil balap itu nggak asal-asalan, perlu estetika, perlu desain yang bagus ya Om ya. Dan yang pasti yang pertama itu adalah mesti memikirkan safety. Nah, orang-orang yang mampu memikirkan untuk membangun mobil balap ini tentu orang-orang yang punya experience lebih. Syukurnya nih alhamdulillah gua ketemu sama Om Roni yang menurut gua setelah gua kenal lebih jauh pengalamannya segudang. Bahkan beliau nih pernah ikut WRC Om ya, waktu itu ya. Ngawal siapa tuh Om? Dulu Om? Ngawal di Panaksa. Ke mana aja tuh Om? Ya 2012 itu full Eropa, itu full paling jauh Argentina. Argentina Om ya? Paling jauh Argentina gitu. Argentina, Yunani, Itali, New Zealand, Spanyol, lagi bengkel mana-mana lah, Australia, terakhir Australia lah. Australia Om ya? Om, ada nggak sih cerita seru yang bisa lo bagi Om dari pengalaman lo di luar itu Om, balap di luar? Ya sebenarnya sih orangnya sama aja, otaknya juga sama pasti, cuman bahasanya aja yang berbeda. Gitu ya? Berarti nggak kalah juga nih orang Indonesia Om ya? Ya nggak kalah orang Indonesia, cuman kesempatannya aja yang nggak ada. Kesempatannya aja nggak ada. Iya. Bener Om, bener. Mau balapan ya kan, orang susah nyari spare part ya kan. Ini mobil yang ada dimodifikasi dengan parts ala kadarnya, juara lagi. Nah kalau gue sendiri sih sebenarnya banyak ya Om ya kalau mau diceritain dari awal gue balap. Jadi pertama kali gue datang ke Om Roni itu bukan nanya gue ada duit apa enggak, karena kenapa balap ini butuh duit. Betul. Gitu kan. Yang pertama ditanyain sama Om Roni itu adalah, lo mau serius atau enggak balapan? Wah, nih first impression gue langsung menarik nih sama Om Roni. Karena kenapa? Karena ya biasa namanya bengkel pasti kan ya umum lah, bengkel buka bengkel itu kan untuk sebuah mata pencarian gitu kan. Tapi yang di sini nih ya mata pencarian itu udah pasti lah. Tapi gue nemuin sesuatu hal yang beda dari Om Roni. Apa itu passion? Yang pada saat itu gue juga lagi punya passion tinggi-tingginya di otomotif karena gue pengen balapan. Akhirnya Om Roni cuma nanya, lo serius apa enggak? Gue bilang gue serius. Ya udah kalau lo serius, lo ikutin gue. Karena waktu itu menurut Om Roni mobil gue udah salah aliran. Dibongkar lah mobil gue balap ala kadarnya.
dengan gue nggak pakai parts racing, tapi paling nggak mobil gue di setting-setting. Akhirnya 2013 itu gue bisa 3 kali podium kalau nggak salah. Nah setelah itu Om Roni ngerasa mulai ada tantangan nih. Kalau lo mau lebih serius, lo cari duit yang banyak, gue bikin lo terkenal di Sentul. Duit yang banyak bukan buat dia. Duit yang banyak itu dalam artian lo bangun mobil balap yang proper. Nah, itu mulai tuh Om Roni kasih tahu lo speknya harus begini. Jujur aja gue balapan justru lebih banyak dimentorin sama seorang mekanik daripada seorang pembalap senior. Gue lebih banyak sharing sama Om Roni tentang onboard gue, karena ya beruntungnya gue bisa sharing sama orang yang memang udah berpengalaman juga megang beberapa pembalap berprestasi ya Om ya. Iya. Dulu ada Om Hari Pahlawan, ada Sani ya Om ya, bareng lo juga Om ya, Robin Tato. Banyak lah pembalap-pembalap, mungkin anak-anak dulu nih yang balapan dulu tahu tuh nama-nama yang tadi gue sebutin. Nah, sekarang nih Om Roni udah bikin bengkel sendiri di Cibubur, dan tadi kalian udah lihat ada mobil apa aja yang ada di sini. Nah, Om, kalau untuk di bengkel ini lo nerima jasa servis apa aja sih Om yang lo modifikasi Om? Ya, Mulai dari mesin atau apa gitu Om? mesin iya pasti, mesin, gearbox, suspensinya, gitu. Ya, semua di rebuild. Semua ya? Ya. Nah, nih bengkel serba bisa. Dan bahkan bukan cuma mobil balap aja, tapi mobil harian juga diterima di sini gitu kan. Dan menurut gua sih ya, gimana ya, bengkel yang udah berpengalaman di balap menurut gua akan lebih baik ketika mereka menservis mobil harian. Karena kenapa? Karena bengkel-bengkel modifikasi mobil mobil balap ini tentu pasti akan detail tentang masalah safety, pekerjaannya. Bahkan menurut gua nih mekanik-mekanik balap nih spesial loh, Men. Double check selalu soalnya. Double check selalu karena SOP-nya udah ada. Karena apa ya, di dalam dunia balap itu yang pertama itu adalah bukan tentang kencangnya mobil, tapi tentang safety-nya. Nah, ini yang menurut gua lebih seneng servis mobil di bengkel yang memang spesialis mobil balap. Tapi yang nerima ya, karena mungkin ada beberapa mobil yang ada beberapa bengkel juga yang nggak nerima untuk servis mobil harian, tapi di sini nerima juga gitu. Terus kalau kita berbicara tentang modifikasi mobil balap nih Om, mana yang lebih penting Om? Kencangin mobil dulu, apa kita mikirin masalah handling dan safety-nya Om? Jadi sebenarnya yang awalnya yang dipikirin nomor 1 adalah safety-nya sebetulnya. Safety Om ya? Itu yang nomor 1 yang nggak bisa ditawar-tawar. Jadi yang terkait dalam safety itu ya remnya bagaimana, ya kan? Selang-selang kali Om ya? Mungkin ya? Selang-selang remnya. Kalau memang khusus dipakai balap mesti ada roll cage di dalam mobilnya. Iya. Terus penempatan joknya, safety beltnya, gitu loh, sama steeringnya. Jadi itu sebetulnya intinya yang awal, gitu loh. Iya. Dari situ baru nanti ke handling mobilnya, gimana bagusnya handlingnya, yang menyangkut dalam situ ya suspensinya. Iya. Baru terakhir kalau gue bilang mesinnya, kalau udah ketemu suspensi, handlingnya bagus, baru mesinnya lu acak-acak deh tuh, lu mau bikin sekencang apa. Oke, nah tuh buat temen-temen tuh, jangan pikirin kencengin mobilnya dulu, mesinnya dulu tanpa mikirin safety-nya. Karena nih gue mau cerita sedikit, gue waktu itu tahun 2011 kalau nggak salah gue ikut track day. Ada temen gue modifikasi mobil Evo 3, kenceng banget nih mobil. Kalau nggak salah waktu itu dia berapa horsepower ya? 400-an kalau nggak salah, 400 horsepower, dan kebakar abis di sirkuit Sentul. Gara-gara apa? Cuma gara-gara selang doang. Mobilnya udah turbo nih Om, udah full ya kan, yang pasti panas mobil itu kan udah lebih dari standar biasanya turbo Om ya. Iya. Dan indikasinya itu dari selang bensin Om, selang bensin yang nggak diganti braided, lumer, akhirnya habislah semua tuh mobil. Nah itu kan safety ya Om kalau kita ngomong gitu ya. Iya. Nah terus yang pasti hal-hal yang kritikal seperti itu untuk penggantian masalah hal-hal yang safety, kita biasanya bengkel-bengkel balap itu udah lebih berpengalaman dan bisa ngasih saran yang baik buat kita ya Om ya? Iya. Gitu teman-teman. Nah
Jadi kedepannya gua sama Om Roni nanti kita akan sering ngobrol ngebahas tentang masalah seputar otomotif, tentang masalah perbaikan mobil, mungkin masalah tentang mitos atau fakta yang selama ini teman-teman pikirin gitu kan. Tapi penjelasan secara teknikalnya seperti apa sih? Nah, kita bisa nanti konsultasi sama dokternya langsung nih, Pak Roni nih. Nah, buat teman-teman juga yang pengen modifikasi mobil tentang performance atau tentang masalah mungkin safety-nya yang mau ditingkatin, bisa datang langsung ke Heron Motorsport. Nanti gua kasih alamatnya di mana. Heron Motorsport di Cibubur. Nanti alamat lengkapnya gua kasih. Bisa kesini langsung Om ya? Bisa. Atau teman-teman yang mau balapan, bingung nyari bengkel balap yang proper, yang bisa nge-build mobil mobil balap itu secara estetika, secara safety dan performance yang baik dan berpengalaman, bisa datang ke sini juga. Dan sekali lagi Om Roni ini benar-benar udah terbukti banget. Kalau gue sendiri, alhamdulillah udah berhasil di bawah Om Roni 3 kali juara umum Super Touring. Bahkan beberapa kali waktu itu sempat bikin viral lah. Gue pernah start dari mobil gue itu pernah start dari 28 finish kedua, 29 finish ke 1 gitu kan. Nah itu udah cukup lah menjadi sebuah pembuktian dari performance-nya si Om Roni ini. Nah jadi teman-teman, jangan lupa nonton video berikutnya, nanti gua akan kasih tayangan-tayangan dan kalian juga bisa nanya langsung. Nanti di kolom komen kalian bisa tanya pertanyaan apa yang kira-kira kalian mau tanyakan tentang seputar otomotif. Mudah-mudahan bisa dijawab sama Om Roni. Oke, tunggu video selanjutnya. Thank you.